benar, syariatnya benar dan diamalkannya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau memang kalian beriman, ini informasi yang penting. Jika kalian bertakwa kepada Allah, rasa takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala yang membuahkan tindakan mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Kalau kalian memiliki ketakwaan kepada Allah, maka di sini in sebagai syarat, jumlah syartiyah, harfu syarat. Takwa kepada Allah adalah jumlah syartiyah. Syaratnya adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian jawab syartinya, jawabannya adalah yaj'al lakum furqana. Yang satu merupakan syarat bagi yang kedua. Allah menjadikan untuk kalian furqan, yaitu faslan bainal haqqi wal batil. Pembeda antara hak dan batil. Ini yang hak, ini yang batil, terlihat jelas. Yang pertama, karena tidak semua orang bisa melihat benar dan salah itu dengan jelas. Ketakwaan itu akan menjadikan seseorang memiliki furqan, yang dengan furqan itu dia bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dengan begitu dia bisa memilih. Tentu saja orang yang bertakwa tahu bahwa kebenaran itu yang akan membawanya kepada kebahagiaan, yang memberikan kemanfaatan bagi dirinya di dunia maupun di akhirat, itu adalah mengikuti kebenaran. Sedangkan kebatilan itu akan membawanya kepada kesengsaraan. Karena dia bisa melihat dengan jelas ini benar, ini salah, maka dia akan, sebagai kesempurnaan dari nikmat Allah itu, dia diberi rezeki untuk mengikuti kebenaran dan menjauhi kebatilan. Doa kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Memang banyak syubhat-syubhat. Kalau kita melihat, mendengar, banyak sekali syubhat-syubhat bertebaran. Maka untuk menyelamatkan diri dari syubhat-syubhat itu, kita tanamkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala pada diri kita, di hati kita. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita patuh. Selain Allah berikan furqan, yamhu, yukaffir ankum sayyiatikum, ay yamhu ankum ma salafa min dhunubikum. Allah menghapus dosa-dosa kalian yang telah lalu. Orang yang bersih dari dosa bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Tetapi orang yang bersih dari dosa, di antara sebabnya adalah Allah menghapus dosa-dosanya. Di antara sebab penghapusan dosa adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takutnya kepada Allah, ketakwaannya itu menghapuskan dosa-dosanya di masa lalu. Yamhu ankum ma salafa min dunubikum wa yaghfir lakum. Dan menutupnya, yaghfir, mengampuni untuk kalian, artinya menutup dosa-dosa itu. Dosa itu salah satu sebab datangnya
hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menghapus dosa-dosa itu dan mengampunkan dosa-dosa itu, maka hilanglah sebab-sebab yang mendatangkan hukuman Allah itu. Hukuman Allah bisa di dunia, bisa di akhirat. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia, al-fadlu keutamaan, al-azim yang besar. Allah itu memiliki keutamaan yang besar. Dalam hal ini Allah bisa berbuat baik dengan menghapuskan dosa-dosa itu tadi, dengan memberikan furqan, dengan mengampunkan dosa, dengan tidak menghukum orang yang telah melakukan perbuatan dosa karena sudah diampuninya dosa-dosa itu. Allah memiliki keutamaan karunia yang besar. Bukan suatu hal yang sulit untuk memberikan pemberian yang banyak kepada hambanya yang bertakwa. Al-ata al-katsirul wasi'. Allahu dzul ihsan wal 'ata al-katsir al-wasi'. Allah pemilik kebaikan, pemberian yang banyak dan luas. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir, Furqan ini selain pembeda antara kebenaran dan kebatilan, juga termasuk di dalamnya adalah makhrajan, jalan keluar. Furqan itu jalan keluar. Di dunia wal akhirah. Di dunia ada jalan-jalan buntu. Di akhirat juga mungkin ada jalan-jalan buntu, tapi Allah berikan jalan keluar. Di antara tafsirnya juga menurut Ibnu Abbas adalah najatan, keselamatan. Ada azab-azab Allah, hukuman-hukuman Allah, dengan Furqan itu dia diselamatkan. Kita minta wan najata minan nar. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wan najata minan nar. Ya Allah, berikan kepadaku husnul khatimah dan berikanlah keselamatan dari neraka. Juga keselamatan dari berbagai kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Allah jadikan najatan. Di dalam riwayat lain, furqanan maknanya adalah nasron, pertolongan. Kemudian beliau berkomentar setelah membacakan salah satu tafsirnya, yaitu Furqan tu faslan bainal haqqi wal batil, pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Wa hadha tafsir a'ammu mimma taqaddam. Tafsir Furqan itu sebagai pembeda antara kebenaran dan kebatilan ini lebih umum daripada tafsir-tafsir sebelumnya, yaitu jalan keluar, keselamatan, pertolongan. Wa huwa yastalzimu dzalika kullahu. Ketika orang melihat memiliki pembeda antara kebenaran dan kebatilan, maka salah satu buah atau konsekuensi darinya adalah diperolehnya semua yang sebelumnya, yaitu keselamatan, pertolongan, dan jalan keluar. Fa inna man ittaqallaha bi fi'li awamirihi wa tarki zawajirihi wuffiqa li ma'rifatil haqqi minal batil. Karena sesungguhnya barang siapa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, maka dia diberi taufik, wuffiqa li ma'rifatil haqqi wal batil. Dia mendapatkan taufik, pertolongan untuk mengenal mana yang hak, mana yang batil.
fakana dzalika sababa nasrin wa najatihi wa makhrajihi min umurid dunya. Maka hal itu akan menjadi sebab datangnya pertolongan, keselamatan dan jalan keluarnya min umurid dunya, dari berbagai persoalan-persoalan dunia, wa sa'adatihi yaumal qiyamati, dan kebahagiaannya di hari kiamat, wa takfiri dzunubihi wa huwa mahwuha, penghapusan dosa-dosanya, wa ghafriha, dan juga pengampunannya, yaitu ditutupnya dosa-dosa itu dari pandangan manusia. Dosa-dosanya tidak diketahui karena ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Sababan linaili tsawabillahil jazil, dan itu menjadi sebab diperolehnya pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa aminu bi rasulihi yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, dan banyak ayat-ayat yang lainnya. Kemudian ayat berikutnya menyebutkan tentang persekongkolan yang dilakukan oleh penduduk Mekah, orang-orang Mekah, umatnya Nabi Muhammad SAW, kaumnya Nabi Muhammad, orang-orang Quraisy yang Rasulullah diutus di tengah-tengah mereka, dan mereka adalah orang pertama yang harusnya mendapat kemuliaan dengan menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Ada di antara mereka orang-orang yang menolak, mengingkari dakwahnya Nabi SAW, dan bukan hanya mengingkari dan menolak, mereka membuat persekongkolan rencana jahat. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru, ingatlah wahai Rasul, ketika orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik dari kaummu, orang-orang musyrik Mekah, mereka membuat tipu muslihat, persekongkolan, membuat makar, liyusbituka, untuk memenjarakanmu. Jadi dalam perbincangannya orang-orang kafir Mekah itu, mereka berkumpul memusyawarahkan bagaimana menyikapi Nabi Muhammad SAW dengan dakwahnya. Sebagian mereka mempunyai ide untuk memenjarakan Nabi Muhammad SAW. Liyusbituka, maknanya liyahbisuka, menahan. Au yaqtuluka, salah satu ide lain adalah atau membunuhmu. Au yukhrijuka, atau mengusirmu dari negerimu. Ini ide-ide orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Penjara, pembunuhan, pengusiran. Dan bisa jadi ide ini terus ada di pikiran orang-orang kafir yang memusuhi penerusnya Nabi Muhammad SAW. Dalam pikiran mereka, wah baiknya dipenjara saja, atau dibunuh saja, atau diusir saja, biar enggak mengganggu. Ide itu ada pada orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tentu tidak diam. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka membuat rencana, Allah pun membuat rencana. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya mereka.
Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan Allah membalas tipu daya mereka sebagai jazaan lahum, sebagai pembalasan. Tipu daya itu sebagai pembalasan bagi mereka. Dan Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Mana ada orang bisa mempedayakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah membalas orang-orang yang membuat makar tipu daya itu dengan tipu daya yang lebih dahsyat. Yang berlaku adalah rencana Allah Subhanahu wa taala, bukan rencana mereka. Kisah tentang hal ini dikisahkan oleh Muhammad bin Ishaq bin Yasar, penulis kitab Al-Maghazi, dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, wa haddatsani Al-Kalbi an Badan maula Ummi Hani an Ibnu Abbas. Telah bercerita kepadaku Al-Kalbi dari Badan maula Ummu Hani dari Ibnu Abbas. Anna nafaran min Quraisyin min asyrafi kulli qabilatin istama'u liyadkhulu daran nadwah. Beberapa orang Quraisy dari pemuka-pemuka setiap kabilah, mereka berkumpul untuk bertemu di Darun Nadwah. Mereka punya tempat perkumpulan yang disebut Darun Nadwah. Fa'taradahum iblis fi surati syaikhin jalilin. Maka mereka dihadang oleh iblis yang menjelma dalam bentuk seorang tua yang berwibawa. Jadi iblis itu bisa menjelma menjadi manusia. Ala surati syaikhin jalilin. Falamma ra'auhu qalu lahu. Ketika para pemuka Quraisy itu melihatnya, mereka bertanya kepadanya, "Man anta?" Siapa kamu? Qala, dia berkata, "Syaikhun min ahli Najdin." Seorang syekh atau seorang tua, seorang tetua dari Bani Najd. Sami'tu annakum istama'tum fa aradtu an ahdurakum wa la ya'dimakum ra'yi wa nushi. Saya mendengar kalian akan berkumpul, maka saya ingin hadir di tengah-tengah kalian, ikut urun rembuk, memberikan pendapat dan nasihat. Qalu ajal udkhul. Mereka menjawab, baiklah, masuklah. Fadakhala ma'ahum, maka iblis masuk bersama mereka. Jadi iblis bisa menjelma ya. Kira-kira nanti kalau menjelma menemui bapak-bapak, ibu-ibu gimana? Bisa loh, bisa itu. Dulu bisa dan sekarang masih bisa. Untuk menyesatkan. Di zamannya Nabi Isa itu dikisahkan oleh Ibnu Qayyim, iblis juga menjelma. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah, kemudian ada yang disalib, dibunuh itu, iblis menjelma dalam wujud Nabi Isa. Datang kepada sahabat-sahabatnya, sembahlah aku. Akhirnya ada yang menyembah orang-orang Nasrani itu. Akhirnya terjadi penyembahan kepada Nabi Isa. Sering iblis itu tampil. Ada juga orang-orang yang beribadah kepada Allah tapi bodoh. Kemudian didatangi oleh iblis dalam wujud tertentu begitu ya, mengaku atau memperdengarkan suara tertentu. Orang yang rajin beribadah itu dikatakan oleh iblis, sudahlah, kamu sekarang sudah aku ridhoi. Sekarang kamu bebas melakukan apapun. Orang yang bodoh yang tidak ngerti
menyangka itu suara dari Allah, bisikan dari Allah atau suara dari Allah, kemudian dia katakan, ini yang saya tunggu-tunggu, aku sudah diridhoi, berarti aku sudah bebas untuk tidak melaksanakan syariat. Halal haram itu sudah nggak berlaku bagiku karena aku sudah sampai kepada keyakinan kepada Allah. Atau ada yang datang mengatakan kepada dia, aku adalah Khidir. Datang mengatakan aku adalah Abu Bakar, aku adalah Umar. Iblis bisa melakukan hal seperti itu untuk membuat tipu daya. Maka hati-hati. Iblis masuk ke dalam tempat musyawarah mereka. Faqala unzuru fi sya'ni hadzal rajul. Wallahi la yushikanna ayyuasibakum fi amrikum bi amrihi. Perhatikan urusan laki-laki ini, yang dimaksud adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis menyampaikan, pikirkanlah tentang orang ini. Hampir-hampir Allah, wallahi demi Allah, hampir-hampir dia akan menyerang kalian dalam urusan kalian ini dengan perintah dari Allah. Faqala qailun minhum. Jadi iblis mengingatkan kepada orang-orang Quraisy bahayanya Nabi Muhammad SAW yang akan menyerang mereka, kepentingan mereka. Maka salah seorang dari mereka mengatakan, ihbisuhu fi wisaqin thumma tarabbasu bihi raibal manun hatta yahlika kama halaka man kana qablahu minasy-syu'ara. Penjarakan saja dia, ikat dia di belenggu di dalam suatu ikatan, kemudian tunggu sampai dia didatangi kematian. Di penjara aja dia sampai mati. Sebagaimana para penyair sebelumnya juga pernah binasa dengan cara seperti itu. Zuhair dan Nabighah, innama huwa ka ahadihim, sebab dia hanyalah penyair seperti mereka itu. Qala, maka iblis mengatakan, qala, perawi mengatakan, fasarakha aduwullahi asy-syaikhun najdi, maka musuh Allah yang mengaku sebagai syekh dari Najd itu mengatakan, wallahi ma hadza lakum bi ra'yin, demi Allah ini bukan pendapat yang baik untuk kalian. Wallahi la yukhrijannahu rabbuhu min mahbasihi, demi Allah kalau kalian penjarakan dia, maka Tuhannya akan mengeluarkannya dari penjara itu. Ila ashabi, dia akan bisa keluar menemui sahabat-sahabatnya. Fala yushikanna ayyathibu alaihi hatta ya'khudhuhu, pasti tidak lama sahabat-sahabatnya itu akan menyerang penjara itu sehingga mereka bisa mengeluarkannya min aidikum, dari penjara kalian. Fayamna'uhu minkum, sehingga mereka akan membelanya. Fama amanu alaikum ayyukhrijukum min biladikum, saya khawatir mereka nanti akan mengusir kalian dari negeri kalian. Qalu sadaqash syaikhu, maka semua pemuka Quraisy mengatakan benar perkataan orang tua ini. Fanzuru fi ghairi hadza, coba pikirkan ide yang lainnya. Qala qailun minhum, salah seorang dari mereka mengatakan, akhrijuhu min baini adhurikum fatastarihu minhu fa innahu idza kharaja la yadurrukum ma sana'a wa aina waqa'a idza ghaba ankum adahu wastarahtum wa kana amruhu fi ghairi.
Usir saja dia dari tengah-tengah kalian. Dengan begitu kalian bisa merasakan nyaman, merasa nyaman, tidak terganggu lagi oleh ulahnya. Kalau dia sudah keluar dari negeri kalian, kalian sudah tidak terganggu ulahnya. Dia tidak akan membahayakan kalian apapun yang dia lakukan. Dan dimanapun ia berada, yang penting tidak ada di tengah-tengah kalian, tidak ada di hadap kalian. Gangguannya itu tidak ada pada kalian, tidak kalian lihat. Kalian bisa nyaman dari gangguannya. Wa kana amruhu fi ghairihi wa fi ghairikum. Urusannya akan diurus orang lain. Biar yang berurusan dia orang lain. Kita usir saja dari negeri kita. Qala Syekhun Najdi wallahi ma hadza lakum bi ra'yin. Kata orang tua Najd yang sebenarnya adalah iblis, demi Allah, ini bukan pendapat yang baik. Alam tarau halawata qawlihi wa talaqati lisanihi. Tidakkah kalian melihat betapa manisnya perkataannya? Betapa lancarnya tutur katanya. Dia itu pandai bicara. Ini kata iblis ya, komentarnya terhadap Nabi Muhammad SAW. Dia itu pandai bicara, bahasanya manis, tutur katanya manis. Wa akhadhal quluba ma tasma'u min hadithihi. Banyak hati orang terpikat, terpukau oleh perkataannya yang kalian sendiri juga sudah mendengarkan. Wallahi la in fa'altum thumma ista'rada al-'arab la yastami'anna 'alaihi. Demi Allah, kalau kalian melakukan itu kemudian dia datang kepada orang-orang Arab menyampaikan penawaran, pemaparan kepada mereka, mereka akan berkumpul kepadanya. Kemudian dia akan datang kepada kalian untuk mengusir kalian dari negeri kalian. Wa yaqtula asyrafakum, dan membunuh pemuka-pemuka kalian. Qalu sadaqallahi. Mereka mengatakan benar demi Allah. Fangzuru ra'yan ghaira hadza. Kalau begitu cari pandangan lain, ide yang lain selain ini. Faqala Abu Jahlin la'anahullah. Akhirnya Abu Jahal la'anahullah berkata, wallahi la usyiranna 'alaikum bi ra'yin ma arakum absartumuhu ba'du. Saya akan menyampaikan pendapat yang belum kalian lihat. Saya tidak melihat ada pendapat la ara ghairahu. Saya tidak melihat ada pendapat lain yang lebih tepat dari ini. Qalu wa ma huwa? Mereka bertanya, pendapat apa itu? Qala ta'khuduna min kulli qabilatin gulaman syabban wasiton nahdan. Ambillah dari setiap kabilah seorang gulam. Gulam itu biasanya bisa disebut untuk anak-anak, bisa juga untuk budak. Gulam. Kan mereka banyak punya budak ya. Gulaman syaban yang masih muda. Wasiton, berperawakan sedang. Nah, dan tegap. Summa yu'ta kullu ghulamin minhum sayfan sariman. Kemudian setiap budak itu diberi pedang yang tajam. Summa yadribunahu dharbata rajulin wahid. Kemudian mereka masing-masing memukulkan pedang itu sekali pukul. Jadi setiap, misalkan kabilahnya ada 20 gitu ya. Masing-masing punya utusan satu, yaitu seorang budak. Kemudian masing-masing membunuh. Jadi kalau masing-masing memukulkan pedangnya, terus siapa yang membunuh Muhammad? Enggak ada satupun yang membunuh sampai mati, tetapi secara keseluruhan akan menyebabkan kematian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qataluhu tafarraqa damuhu fil qaba'ili kulliha. Kalau dia terbunuh,
maka darahnya ini berpencar di seluruh kabilah. Artinya tanggungan siapa yang harus menanggung kejahatan ini, semua kabilah. Jadi inginnya Abu Jahal untuk membunuh Nabi Muhammad itu mereka harus bersekutu, berkomplot. Ide untuk bersekutu itu juga sejak zamannya Abu Jahal. Orang-orang kafir itu kadang-kadang kalau memerangi orang muslim nggak mau sendirian, maunya semua keroyokan gitu. Kalau semua kabilah menanggung, karena di dalam, kalau misalkan yang membunuh Abu Jahal ya, berarti dia dari satu kabilah, maka Bani Hashim keluarganya kalau nggak terima akan berperang dengan kabilahnya Abu Jahal, ya repot nanti. Satu kabilah lawan satu kabilah. Kalau misalnya dua kabilah, tiga kabilah, mungkin bisa jadi Bani Hashim masih berani menghadapinya. Tapi kalau seluruh kabilah Quraisy punya andil dalam pembunuhan Nabi Muhammad SAW, berarti Bani Hashim harus menghadapi seluruh orang Quraisy. Maka kemungkinan mereka mau kalau ditawari untuk dibayar diat. Ada berlaku diat untuk pembunuhan ya. Sejak sebelum Islam dulu sudah ada berlaku diat. Orang membunuh harus membayar diat. Kalau mereka mau menerima diat, kita bisa bayar bareng-bareng diat itu. Itu lebih ringan. Fa idza qataluhu tafarraqa damu fil qabail fama adunnu hadzal hayya min Bani Hashim yaqwauna ala harbi Quraisyin kulliha. Menurutku Bani Hashim tidak akan mampu untuk menghadapi seluruh kabilah Quraisy. Fa innahum idza ra'au dzalika qabadul aqla wastarahna. Kalau mereka melihat bahwa mereka tidak mampu menghadapi seluruh orang Quraisy, mereka akan menerima diat, menerima tebusan, maka kita dapat rehat, kita tidak akan kerepotan. Wa qata'na anna adahu, dengan begitu kita menghentikan gangguannya. Qala faqala Syekhun Najdi, maka Syekh Najdi atau alias Iblis tadi mengatakan, hadza wallahi huwa ra'yu, inilah baru pandangan yang benar. Pandangannya Abu Jahal dikuatkan oleh Iblis. Al-qawlu ma qala al-fata, pendapat yang benar adalah yang dikatakan oleh pemuda ini. La ara ghairahu, aku tidak melihat pandangan yang lain yang lebih tepat. Qala fatafarraqu ala dzalika wa hum mujmi'una lahu, maka mereka berpisah dengan kesepakatan itu. Fa'ata Jibril Nabi sallallahu alaihi wasallam fa amarahu alla yabita fi madja'ihi alladhi kana yabitu fihi. Maka Jibril memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam agar memberitahukannya agar tidak bermalam di tempat tidur yang biasa beliau bermalam. Jibril memberitahukan tentang rencana kaum Quraisy, sehingga Nabi SAW pun tidak bermalam di tempat tidur yang biasanya pada malam itu. Dan pada malam itu Allah mengizinkan beliau untuk keluar dari kota Mekah. Wa anzalallahu alaihi ba'da qudumihil Madinah al-Anfal. Kemudian setelah beliau datang ke Madinah, turunlah surat Al-Anfal. Yadhkuru ni'amahu alaihi wa bala'ahu indahu, yang menyebutkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, juga ujian-ujian Allah kepadanya. Wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa anzala qawlahum
natarabbasu bihi raibal manun hatta yahlika kama halaka man kana qablahu minasy-syu'ara. Allah juga menurunkan terkait dengan perkataan orang-orang kafir yang mengatakan tunggu saja kematiannya. Dalam firman-Nya am yaquluna syairun natarabbasu bihi raibal manun. Apakah mereka mengatakan dia seorang penyair yang kita tunggu-tunggu kematian datang kepadanya? Fakana dzalikal yaum yusamma yaumaz zahmah lilladzi istama'u alaihi min ar-ra'yi. Hari pertemuan itu disebut yaumuz zahmah. Zahmah itu banyak orang itu ya, berdesak-desakan. Karena banyaknya pendapat yang dikemukakan pada malam itu, pada hari itu. Nah, ini kisah tentang makar yang dilakukan oleh orang Quraisy. Ternyata makar mereka tidak berjalan seperti yang direncanakan. Allah lebih berkuasa, Allah Maha Kuasa untuk menyelamatkan nabinya. Tampaknya sudah salat Isya ya. Waktu yang salat Isya. Insyaallah kita akan bahas ayat-ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ayat 31 kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.